Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya atas nama Niken Agnesa Erwin dengan nomor stambuk 2020 10.028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaku dalam pasar modal dan apa saja jenis instrumen yang ada di pasar modal. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan yang berfungsi sebagai dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Fungsi pasar modal ini adalah sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat atau investor. Contoh instrumen investasi pasar modal. Yang pertama itu saham. Saham merupakan instrumen investasi yang paling umum digunakan hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena saham dapat memberikan keuntungan yang besar. Saham diidentifikasi dengan penyertaan modal seorang atau pihak tertentu dalam suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat pernyataan hutang yang berasal dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dengan janji untuk membayar kembali pokok hutang pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Dengan berinvestasi pada obligasi, artinya kita memberi pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang ketiga, reksadana. Reksadana merupakan contoh lainnya yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal dan selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Emiten adalah badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau obligasi untuk mendapatkan utang dari investor di bursa efek. Yang kedua, perantara emisi, meliputi 3 pihak, yaitu yang pertama pinjaman emisi, yang kedua akuntan publik, yang ketiga perusahaan penilai, yang ketiga itu badan pelaksana pasar modal. Badan Pelaksana Pasar Modal mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal termasuk pengeluaran emiten yang dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar aturan dalam pasar modal, yaitu bursa efek, tempat untuk penyelenggaraan kegiatan perdagangan efek pasar modal. Yang kedua, perantara perdagangan efek, yaitu pialang atau broker dan komisioner yang hanya lewat 2 lembaga itulah efek dari bursa boleh ditransaksikan. Yang ketiga, investor, pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa efek. Itulah tadi penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.